Sekitar 251 warga dari Dusun Kedung Noyo, Desa Tritik, dan Dusun Kedung Pingit, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, secara resmi solid menyatakan keberatan atas hasil appraisal bidang tanah dan bangunan miliknya yang akan dimanfaatkan untuk membangun mega proyek nasional Bendungan Semantok. Keberatan dari warga disampaikan saat musyawarah nilai ganti rugi yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Nganjuk sebagai pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Semantok. Sebagai bukti bentuk keberatan, satu persatu warga membubuhkan tanda tangan dalam lampiran berita acara musyawarah ganti rugi. Hasil musyawarah hari ini seperti apa, Pak? Hasil musyawarah yang dengan warga yang hadir tidak setuju dengan besarnya ganti rugi yang ditetapkan tim apresial. Itu berapa persen, Pak, kalau yang tidak setuju? Baik Kalau yang kritik maupun yang disampaikan. Kalau dari yang hadir hari ini kan yang hadir ya, saya garis bawahi ya, yang hadir hari ini hampir semuanya sama-sama kita melihat tadi. Tapi dari desa ini juga mungkin tidak hadir hari ini ada yang setuju. Ada yang setuju, tapi kalau dilihat dari persentase ini sangat sedikit. Ya, misalnya dari 100 berapa tadi di sini ini mungkin sekitar 14 mungkin, tapi dari dua desa yang setuju gitu. Sementara alasan penolakan terhadap hasil appraisal dinyatakan karena harga bidang tanah maupun bangunan serta material milik warga dinilai terlalu rendah. Selain itu, banyak hasil appraisal yang dinilai tidak objektif, sebab rumah warga yang tembok dalam hasil appraisal ternyata gedek atau rumah kayu. Sebaliknya, rumah warga yang gedek ternyata dalam hasil appraisal tertulis rumah tembok. Langkah selanjutnya, setelah menerima salinan berita hasil acara musyawarah ganti rugi, ratusan warga akan mengajukan keberatan atas hasil appraisal ke Pengadilan Negeri Nganjuk. Mereka sudah menyiapkan kuasa hukum untuk membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Negeri. Itu ada berapa warga yang tidak setuju dengan hasil appraisal? Untuk musyawarah hari ini yang tidak setuju 152 warga, 155 bidang yang menyatakan tidak setuju dengan hasil appraisal yang ada kemarin. Kalau yang setuju, Pak? Yang setuju TKD 5 orang, satu lahan. Alasan yang tidak setuju itu apa saja, Pak, alasan warga ini? Banyak Mas sebetulnya, karena satu, hasil appraisal itu menunjukkan bahwa harga tanah tidak sesuai dengan kemauan mereka. Terus yang kedua, masalah tanaman yang dihargai rendah seperti daun pisang, pohon pisang ini dihargai 50, sedangkan satu pohon pisang itu bisa sampai 75, 100. Ketika di lapangan seperti itu, warga itu banyak yang protes. Selain soal harga yang tidak sesuai, kabarnya ada temuan soal ini, Pak, ketidakprofesionalan tim appraisal itu bagaimana, Pak? Ya, khususnya di Dusun Kedung Pingit itu ada 35 bidang fisik atau bangunan warga, yang salah satu contoh gini, rumah saya ini fotonya bukan rumah saya, foto kandang yang terjadi di situ. Terus harga tanah yang sebetulnya satu parcel dipecah jadi 2 persis ukurannya, itu pun harganya beda. Nah, parameter yang dipakai itu apa, ini warga jadi cemburu sosial. Nah, sedangkan yang di ruas yang paling sebetulnya menurut saya paling mahal, ini justru murah harganya. Ya, yang tanah yang tandus, yang tidak ada jalan masuk, tidak ada jalan keluar, perbatasan dengan bertani semuanya, itu justru mahal. Ini kan sudah tidak menerima ya, dari hasil musyawarah itu.
langkah-langkah selanjutnya Pak dari warga, atau sudah ada kesepakatan seperti apa gitu? Langkah-langkahnya kami menyiapkan pengacara, menyiapkan lawyer yang sudah disiapkan bukti-buktinya, sehingga nanti kami tinggal nunggu surat hasil dari musyawarah hari ini untuk pengajuan ke sidang, ke keberatan. Ke pengadilan ya? Ya, ke pengadilan. Rencana kapan? Kalau besok bisa saya dapat dari BPN, berarti ya langsung besok kita ajukan. Artinya besok pangkatnya mengambil Surat berita acara dari BPN. Terus kami nanti akan mengajak warga, mungkin untuk perwakilan, karena ini masih COVID, masih pandemi, sehingga nanti perwakilan untuk mengawal sidang yang dilaksanakan, keberatan yang dilaksanakan oleh tim pengacara. Adapun pembangunan mega proyek Bendungan Semantok menelan anggaran sekitar 1,8 triliun rupiah dibagi dalam 2 paket pengerjaan. Untuk paket 1, anggarannya sebesar 909 miliar 722 juta rupiah. Sedangkan untuk paket 2, jumlah anggaran sebesar 876 miliar 160 juta rupiah. Bendungan Semantok akan memiliki kapasitas tampung sekitar 32 juta meter kubik. Diharapkan mampu mengairi lahan seluas 1.554 hektar serta menghasilkan listrik sebesar 1,01 megawatt. Selain itu, bendungan diproyeksi mengatasi kekeringan dan memproduksi banjir yang biasanya melanda wilayah Rejoso saat musim hujan.